Fans cilik Mega menjelma jadi ratu voli Korea usia dini. Dan inilah pernyataan jujur dan polos soal dirinya yang mengidolakan Mega dengan tulus. 있다고 너무 긴장하지 말고 김혜란 선수, 김연경 선수처럼 자신 있게 수비 짜릿하게 올려줬으면 좋겠어. 화이팅! Korea Selatan, negeri yang hidup dari disiplin, kerja keras, dan mimpi-mimpi yang ditempa sejak usia paling dini. Di tanah inilah lahir para juara. Korea bukan sekedar negara pencetak atlet. Korea adalah pabrik mental baja, tempat anak-anak diajarkan untuk berani bermimpi dan lebih berani lagi membayar mimpi itu dengan keringat. Di balik gemerlap lampu arena dan gemuruh tribun, Korea menyimpan kisah-kisah kecil yang sering luput dari sorotan kamera. Kisah tentang anak-anak yang belum dikenal dunia, namun sudah menantang takdir dengan tekad luar biasa. Kisah tentang mimpi yang tumbuh diam-diam, jauh dari popularitas, namun menyala lebih terang dari sorot lampu pertandingan. Dan di antara ribuan cerita itu, ada satu kisah yang lahir dari sebuah nama asing, nama yang datang dari seberang laut, namun menetap di hati rakyat Korea. Sebuah nama yang tak hanya mengubah jalannya pertandingan, tetapi juga arah hidup generasi muda. Megawati Hangestri Pertiwi, dari tribun Chunmoo Gymnasium hingga lapangan sekolah sederhana, dari sorakan penonton dewasa hingga mata berbinar seorang anak kecil, nama itu menjelma menjadi nyala api. Api yang menumbuhkan keberanian, api yang melahirkan mimpi, api yang kini menyala dalam diri seorang gadis kecil bernama Seonbin. Dan disinilah kisah itu dimulai. Bukan dari tribun Chunmoo Gymnasium, bukan pula dari sorak ribuan penonton berbaju merah, melainkan dari sebuah lapangan sekolah dengan jaring sedikit rendah, lantai sederhana, dan seorang gadis kecil yang matanya menyala setiap kali bola melayang di udara. Namanya Seonbin. Kisah ini adalah tentang tubuh kecil yang melompat melawan takdir. Tentang seorang fans cilik Megawati Hangestri Pertiwi yang tak kalah heboh, tak kalah tulus, dan justru sedang menulis masa depannya sendiri dengan keringat, luka kecil, dan mimpi besar bernama Mega. Ada satu wajah yang dulu sering tertangkap kamera saat Megawati masih berseragam Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Tubuhnya kecil, rambutnya diikat sederhana, tangannya selalu bergerak, bertepuk, berteriak, melompat, seakan setiap poin Megawati adalah miliknya juga. Itulah Seonbin. Ia sering datang ke pertandingan kandang, kadang berdiri di tribun, kadang merangsek ke pinggir lapangan usai laga. Ia menunggu, ia sabar, ia ingin melihat idolanya dari dekat. Megawati tak pernah menolak. Senyum, sapaan, lambaian tangan. Bagi Seonbin kecil, momen-momen itu bukan sekadar pertemuan singkat. Itu adalah api pertama. Waktu berjalan, musim berganti, Megawati meninggalkan Red Sparks. Sorotan kamera pun berpindah dan Seonbin menghilang dari layar. Namun justru di sanalah perubahan terbesar terjadi. Tanpa sorotan, tanpa viral, tanpa tepuk tangan, Seonbin mulai melatih dirinya sendiri. Saat anak-anak seusianya masih sibuk bermain, berlari tanpa arah, atau tenggelam dalam dunia gawai, Seonbin memilih jalan yang berbeda. Ia masuk pelatihan voli sekolah. Ia belajar teknik dasar. Ia jatuh. Ia bangkit. Ia mengulang. Tubuhnya memang belum tinggi. Bahkan sekarang, tingginya baru sekitar 130 cm. Lebih pendek dari banyak rekan setimnya. Namun ada satu hal yang tak pernah kecil darinya. Tekad. Pelatihnya mulai sadar. Ada sesuatu yang berbeda. Servis Seonbin bukan servis biasa. Bukan sekadar mengirim bola, tapi mengancam. Ia menggunakan teknik jump service. Ya, teknik yang selama ini hanya ia lihat dari satu sosok, Megawati Hangestri. Lompatan kecilnya mungkin belum setinggi para senior, namun timingnya presisi, pukulannya bersih, arah bolanya tajam. Bagaimana gadis sekecil ini bisa sekuat itu? Pertanyaan itu mulai sering terdengar di pinggir lapangan. Ia mengoper bola melewati net dengan mudah. Ia menerima bola keras tanpa gentar. Ia menghitung titik jatuh bola sebelum orang lain bergerak. Matanya mengikuti bola terlebih dahulu. Lututnya bergerak otomatis. Tubuhnya mengikuti bola. Insting. Itulah yang dimilikinya. Ia mungkin terlihat menggemaskan, tapi jangan salah. Jangan panggil aku anak kecil.
Seolah begitu pesan dari setiap lompatannya. Kalau meremehkanku, aku akan balas dengan spike. Dan ia melakukannya. Spike keras dari tubuh mungil. Pukulan yang membuat lawan meringis. Bahkan beberapa pemain utama yang lebih besar pun kesulitan mengendalikan bolanya. Sakit banget. Itu benar-benar keras. Namun Soon Bin tetap berdiri. Tenang, fokus. Karena tinggi badannya, pelatih memposisikannya sebagai libero. Keputusan logis, keputusan realistis, dan Soon Bin menerimanya. Ia menguatkan pertahanan, ia stabil, ia berani menjatuhkan diri, ia bahkan terbang menangkap bola. Pertahanannya luar biasa, penerimaannya nyaris sempurna, staminanya mengejutkan. Ia tidak pernah lelah, 2 kali lebih cepat dari siswa kelas 6. Daya tahannya di atas rata-rata. Ia berlatih rally 86 kali sendiri di rumah, sendirian, tanpa disuruh. Karena mimpinya terlalu besar untuk ditunda. Suatu hari ia ditanya, dengan mikrofon kecil, dengan wajah polos, "Apa cita-citamu?" Soon Bin menjawab tanpa ragu, "Cita-citaku ingin seperti Kak Mega, pemain Red Sparks yang sudah pulang ke negaranya." Lalu ia tertawa kecil, "Kamu tahu Mega kan? Dia idolaku. Aku akan menjadi seperti dia, tapi tinggiku belum setinggi dia." Kalimat sederhana, lucu, tapi menusuk hati. Karena di baliknya ada kerja keras, air mata dan keyakinan. Inilah kekuatan Megawati Hangestri Pertiwi. Ia bukan hanya meninggalkan